Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzia Rajwa dari KM 4608 dengan NIM 150-222-3088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika part 2, yaitu konfidensialitas dan stereotip. Konfidensialitas dan kepentingan umum. Prinsip konfidensialitas atau kerahasiaan adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber, informasi atau informasinya itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi berkaitan dengan orang pertama, yaitu komunikator, sedangkan konfidensialitas terletak pada orang kedua sebagai komunikan. Menurut Alvin Day, pada tahun 2003, ia menegaskan bahwa dalam perspektif komunikasi, paling tidak ada 3 jenis hubungan yang meniscayakan konfidensialitas, yaitu yang pertama, janji cepat atau express promise. Contohnya seperti ketika seorang jurnalis berjanji untuk tidak menyebutkan nama dari narasumber, biasanya sering disebut off the record. Yang kedua, hubungan yang memerlukan loyalitas. Contohnya adalah seperti supir dengan majikannya. Walaupun tidak dinyatakan bahwa ini atau itu rahasia, tapi dalam kedua hubungan tersebut masing-masing pihak harus tahu mana yang merupakan rahasia dan mana yang tidak. Yang ketiga, ada hubungan konfidensialitas juga dilindungi oleh hukum. Contohnya adalah dokter dan pasiennya, rohaniwan atau dengan jemaah, pengacara dan klien, serta wartawan dan narasumber. Beberapa hal yang menjadi alasan konfidensialitas merupakan nilai yang harus dijaga, yaitu yang pertama, karena kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Yang kedua, setiap orang butuh ruang pribadi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling mempercayai. Yang keempat, konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Yang terakhir, nomor 5, konfidensialitas juga merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Selanjutnya ada kepentingan, tekanan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Pada saat ini ada 3 sumber tekanan ekonomi dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama, pendukung finansial. Yang pertama ada investor, pemilik, pemasang, iklan, dan pelanggan. Yang kedua ada pesaing. Ketiga, masyarakat atau publik secara umum. Manusia menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Tanggung jawab merupakan restriksi yang dimiliki manusia. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang. Kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan demi kebaikan bersama. Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Pesan merupakan acuan dari peristiwa yang disampaikan melalui media dan dapat mempengaruhi pikiran halayak. Pesan juga dapat bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab. Era reformasi mendorong kebebasan berpendapat sehingga melahirkan berbagai jenis media massa. Di satu sisi, hal ini menyebabkan masyarakat menghadapi pada beragam media dan isinya. Pada saat ini ada 3 isu pokok antara kebebasan dan muatan pesan, yaitu yang pertama, pornografi. Pornografi meliputi pornoteks, porno suara, porno aksi, porno media, dan cyberporn. Namun demikian, saat ini sering terjadi pergeseran konsep pornografi serta ambiguitas definisi pornografi. Yang kedua, pesan yang mengganggu dan menimbulkan syok. Saat ini seringkali ditemukan isi pesan yang menyerang, pesan yang membunuh karakter seseorang, visualisasi yang mengguncang, kekerasan dan sadisme, dan juga yang terakhir pesan tentang mistik dan tahayul. Yang ketiga ada pesan yang mengandung sara. Stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Stereotip adalah cara pandang yang digunakan kepada individu yang telah dikategorikan, bisa positif atau negatif, dan hadir berdasarkan tangkapan realitas atau ciri dari berpikir filsafat. Contohnya ada orang Solo sering dianggap lemah lembut. Yang kedua ada perempuan berhijab, biasanya sering juga disebut alim. Dan yang terakhir, perempuan bertato atau laki-laki juga sama sering dianggap tidak baik. Stereotip berkaitan dengan peran media. Peran media berfungsi untuk, yang pertama ada fungsi pengawasan. Tujuannya ini untuk memberikan informasi mengenai lingkungan sekitar. Yang kedua ada fungsi interpretasi. Tujuannya untuk menjadikan sarana memproses, menginterpretasikan pengetahuan. Yang ketiga ada fungsi transmisi nilai. Tujuannya untuk menyebarkan nilai dan ide antar generasi. Yang terakhir ada fungsi hiburan. Tujuannya untuk menghibur masyarakat. Mengapa muncul stereotip? Karena manusia butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Manusia juga butuh untuk menghilangkan rasa cemas atau anxiety ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru, dan juga menggunakan stereotip. Manusia butuh cara ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia sekitarnya.
Manusia juga tidak mungkin mengalami semua kejadian yang menyebabkan manusia mengandalkan informasi dari pihak lain atau sering disebut juga media sebagai jendela dunia, maka akhirnya terjadilah stereotip. Menurut Alvin Day, stereotip muncul karena sifat manusia yang selalu mencari kesamaan atau sesuatu. Apabila menurut Lippmann, di dalam bukunya Public Opinion tahun 1922, stereotip merupakan sebuah cara untuk melihat dunia secara keseluruhan. Manusia bergantung pada testimoni orang lain untuk memperkaya pengetahuannya mengenai lingkungan sekitar. Media menghasilkan stereotip yang berperan besar terhadap diskriminasi, gangguan, kekerasan terhadap kelompok tertentu. Dari penggambaran gender di dalam dunia nyata, menurut Lippmann, pola stereotip itu tidak netral karena meliputi berbagai persepsi personal. Maka hal tersebut sangat bertanggung jawab terhadap pembentukan perasaan kita. Maka demikian, dalam lingkup kelompok penggunaan stereotip akan menghilangkan hak individu untuk menentukan diri sendiri, di mana hak merupakan nilai dasar dari pembentukan stereotip. Maka dari itu, stereotip memiliki nilai negatif, yaitu yang pertama melanggar nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Yang kedua, tidak adil, mengarahkan pada kebohongan. Yang terakhir, stereotip juga pada media mengakibatkan audiens berpikiran sempit. Konflik kepentingan dan budaya populer. Konflik tidak begitu saja muncul. Mereka pasti memiliki penyebab-penyebab. Riset menunjukkan bahwa konflik mempunyai beberapa penyebab dan secara umum dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu perbedaan komunikasi, struktural, dan kepribadian. Di lain pihak, konflik kepentingan pada media terkait dua pihak, yakni penguasa dan pengusaha. Media yang berafiliasi atau dimiliki oleh pengusaha tertentu pasti memiliki konflik kepentingan, yakni apakah akan berpihak ke publik atau berpihak kepada pengusaha yang notabene sebagai pemilik. Spiegel tahun 1994 menjelaskan ada 5 tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik, yakni berkompetisi, menghindari konflik, akomodasi, kompromi, dan berkolaborasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.